Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi bersama saya Sonjet guys. Ini ilmu mahal guys ya. Ini ilmu mahal. Ilmu mahal tapi gratis bersama Sonjet guys. Karena harus disikapi dengan akal sehat. Kali ini tantangan kita bukan perkara tentang reaksi guys ya. Bukan perkara tentang reaksi. Nah, ini sebelum kita masuk ke bangunan, kebetulan suaranya baru kita matikan. Saya live sedikit guys, takutnya di dalam tidak bisa live karena fokus terhadap progres pekerjaan. Jadi ini ada beberapa sarang guys ya, ada beberapa sarang yang kategori sudah ditetasi oleh beberapa generasi, bahkan ada beberapa sarang yang belum ditelur, dan untuk kelangsungannya tidak bisa bertahan. Nah, contohnya seperti ini guys ya, ini kategori sarang baru masih. Nah, ini kategori sarang baru, kawan-kawan bisa lihat. Ini adalah kategori sarang baru. Kategori sarang baru di mana permasalahan dan tantangannya kali ini sangat berbeda daripada normalnya. Kali ini kita bukan berurusan dengan sebuah reaksi guys ya. Saya kira sebuah reaksi itu sudah tentu akan ada ketika ada aksi. Nah, yang saya katakan permasalahan serius di bangunan ini, yang pertama adalah terjadinya over lembab yang sangat tinggi sekali. Peluang kegagalan itu bisa terjadi, terutama contohnya ini guys, ini sarang baru ya. Ini sarang baru, mungkin kawan-kawan bisa lihat, ini sarang baru yang belum punya generasi. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan semua, kenapa diambil? Ini adalah media telur, yang dimana telurnya ini gagal embrio guys. Gagal embrio atau gagal netas. Bahasa simpelnya gagal netas. Penyebabnya hanya satu, opernya daya dingin, tingginya kadar air, sehingga bisa memberikan dampak yang sangat negatif untuk kelangsungan koloni guys, untuk kelangsungan koloni, karena konsep kita adalah ternak guys ya. Yang kedua, permasalahan yang akan timbul berikutnya adalah ketika over kadar air di dalam bangunan. Semua menyangkut kembali lagi ke nilai ekonomis. Itu yang paling penting guys. Untuk apa sarang banyak, untuk apa perkembangan banyak, tapi permasalahan seriusnya ini tidak kita kendalikan, termasuk kandungan atau kadar air yang sangat over di dalam bangunan. Entah itu di struktur dindingnya mampu menyerap air, mampu menyerap embun subuh, mampu menyerap kabut, atau bahkan mengurung media air itu di bangunan itu sendiri guys. Contohnya seperti ini guys. Ini ya mohon maaf guys ya, mohon maaf, bukan bukan aksi debus ini guys ya. Ini kawan-kawan bisa lihat, kalau sarang ini bisa dibuat seperti ini guys, kalau sarang ini bisa dibuat seperti ini, kategorinya sudah di luar normal, sudah di luar normal. Ini dengan sendirinya akan kembali guys, akan kembali, karena tingginya daya atau kadar air yang ada di bangunan ya guys. Nah, permasalahan berikutnya yang akan muncul adalah adanya tingkat kronis warna guys ya, adanya tingkat kronis warna. Ini saya membagikan pengalaman ini bukan sekedar hanya ingin terlihat keren, terlihat ingin berbeda dari yang lain, terlihat ingin sedikit dramatis, tidak. Tapi ini menurut saya pengalaman yang sangat penting guys ya.
Kalau video ini bermanfaat, silahkan kawan-kawan share. Seperti yang saya bilang, untuk apa sarang banyak, untuk apa burung banyak, tapi tidak menghasilkan nilai ekonomis. Tidak jarang sarang-sarang yang seperti ini guys ya. Ini ada beberapa sarang, mungkin mudah-mudahan terlihat di kamera guys ya. Mudah-mudahan terlihat di kamera. Ini bangunan yang tinggi lembabnya, atau yang over kadar airnya akan menghasilkan sarang kronis guys. Akan menghasilkan sarang kronis. Ini generasi pertama guys ya. Ini generasi pertama. Kalau saya lihat daripada tipikal tumpukan kotorannya, kemudian dari bentuknya dan ukurannya, sarang ini belum terlalu besar, tapi sudah netas. Ini yang di lantai 2 guys ya. Yang di lantai dasar bukan berarti tidak ada peluang menetas, ada, cuman tingkat gagal dan gagal embrionya sangat tinggi sekali. Ini sarang-sarang yang dihasilkan seperti ini guys, tidak akan ada nilai ekonomis ya, tidak akan ada harganya guys. Yang ada istilah sarang kronis atau sarang virus. Ini kebetulan kita sudah sedikit jemur pagi ini, sehingga jamur-jamur yang ada di sarang-sarang ini sudah tidak nampak guys. Tidak nampak karena kita jemur. Ini kita kebetulan pagi ini matahari lumayan naik. Nah ini kawan-kawan bisa lihat ya, mudah-mudahan terlihat jelas. Ini sarangnya krem guys, sarangnya krem, dan ini strukturnya sangat ini sekali. Jangan dianggap sarang-sarang seperti ini bagus guys ya, jangan dianggap sarang-sarang seperti ini bagus. Ini pun kalau kita lekukkan tidak akan patah guys, kalau kita lekukkan tidak akan patah. Kalaupun dikonsumsi, kita yang konsumsi juga berpikir mengkonsumsi sarang seperti ini, yang tingkat kontaminasinya sangat tinggi sekali. Ini bukan sarang merah guys ya, bukan sarang merah, tapi sarang kronis. Di luar kewajaran ya, bukan karena salah burungnya, tapi karena kondisi bangunannya guys. Termasuk bangunan ini yang saya live saya atau apa namanya, yang saya sampaikan permasalahan sebelumnya. Bangunan ini berada di lingkungan perbukitan atau lereng, yang dimana daya hempasan angin ini sangat minim sekali. Itu yang pertama ya, penyebabnya. Dan yang kedua adalah struktur bangunan ini adalah bangunan dengan konstruksi beton, yang dimana menggunakan bata merah sebagai media dinding dan diplaster, kemudian lalu diplamir, dan bagian akhirnya ini menggunakan cat warna putih. Mungkin sepintas ini kawan ya, mungkin sepintas ini lingkungannya guys ya. Ini lingkungannya, mungkin kawan-kawan bisa lihat. Kita juga sudah pernah live sebelumnya ini. Dan bukit sana itu guys lebih tinggi, kurang lebih tingginya sama dengan posisi atap bangunan ini. Itu kawan-kawan. Jadi segala aspek, segala kondisi harus kita pertimbangkan guys ya. Karena memang dasarnya daripada konsep bangunan ini sebenarnya itu yang saya bilang, banyak yang masih gagal paham tentang bangunan walet ini. Pemahaman globalnya, pemahaman secara simpelnya itu kebanyakan mengartikan bangunan walet ini harus gelap dan dingin. Itu saja pemahaman dasar daripada orang-orang yang memang tidak mempunyai referensi, tidak punya dasar pemahaman atau pengetahuan lebih awal. Masalah ini bisa terjadi. Nah ini guys, ini sarang yang saya genggam tadi sampai mengecil.
Nah, ini sudah mulai kembali seperti awalnya guys, luar biasa. Ada guys, kronis guys, kronis. Ini namanya sarang virus guys. Efek daripada bangunan yang dingin ini.